Salib bolongan, jangan irian, jangan godokan, kalau tidak setuju buyar. Berbicara tentang permainan tradisional saat ini yang mulai ditinggalkan oleh anak-anak, membuat saya merasa sedih dan prihatin. Mengapa ini bisa terjadi? Terasa ada yang hilang, seperti suasana kekeluargaan, ceriaan anak-anak dengan wajah polosnya, dan keguyuban antar sesama saat bermain seperti dahulu. Dari situlah saya ingin mengangkat kembali permainan tradisional Jawa Timur melalui karya seni lukis dengan tujuan untuk bernostalgia atau remembering tentang permainan tradisional zaman dahulu yang pastinya pernah kita alami. Dan semoga bisa membangkitkan lagi karakter keceriaan anak-anak yang saat ini sebagian besar mengalami ketergantungan pada gadget. Jika kita gali lebih dalam, banyak sekali manfaat dari sebuah permainan tradisional untuk perkembangan anak, mulai dari aspek motorik, kognitif, emosi, bahasa, sosial, spiritual, ekologis, nilai moral, dan edukasi. Dalam pameran kali ini, saya mengangkat judul Dolanan Zaman Biyen dengan menyajikan 6 karya lukisan representasional dekoratif di mana bentuk objek lebih terlihat ekspresif dengan kesan ornamen dan hiasan sebagai pendukung untuk memudahkan pengamat dalam memahami maksud karya tersebut. Karya pertama berjudul Sepur-sepuran. Permainan tradisional ini berasal dari Jawa Timur, yang hanya saja varian nama di setiap daerah berbeda-beda. Ada yang menyebut ular naga, wak-wakku, jamuran, popoan, dan sebagainya. Permainan ini dimainkan dengan iringan lagu yang dinyanyikan oleh para pemain. Adapun manfaat edukasi yang dapat kita ambil adalah di sini pemain belajar mengambil keputusan, melindungi diri dari musuh, bersosialisasi dengan cara bernyanyi bersama, bekerja sama dengan kelompok, dan saling menjaga teman dalam kelompok. Karya kedua berjudul Loncatan. Banyak variasi nama dalam permainan ini, di antaranya lompatan karet, yeye, goro, dan loncatan. Permainan ini berasal dari Jawa Timur yang dimainkan oleh dua anak sebagai pemegang tali dan lainnya yang akan melompat. Loncatan memiliki banyak manfaat, di antaranya pemain berusaha menjaga keseimbangan tubuh saat melompati tali. Konsentrasi juga sangat diperlukan. Selain itu, kemampuan anak agar dapat melewati semua tantangan juga menjadi poin penting. Karya ketiga berjudul Dolanan Dakon. Permainan tradisional yang sangat populer di Jawa Timur ini juga memiliki banyak varian nama. Di antaranya congklak, dakon, galajang, matoe, bajungkok, dan sebagainya. Permainan ini membutuhkan alat yaitu papan dakon dan bijinya. Biasanya dimainkan oleh dua anak yang saling berusaha untuk mengumpulkan biji di lumbung masing-masing. Dari permainan ini, kita belajar bagaimana cara mengatur strategi atau taktik untuk menjadi pemenang. Selain itu, kita juga belajar melatih kesabaran dan kemampuan untuk mengambil keputusan ketika akan mengambil biji-biji yang ada pada papan dakon. Karya keempat berjudul Nekeran. Permainan yang biasa dimainkan oleh anak laki-laki ini memiliki banyak varian nama. Di antaranya wok-wokan, potes, pot, dan nekeran. Alat yang dibutuhkan yaitu kelereng. Pemain harus mampu membuat strategi agar kelerengnya dapat mengenai kelereng lawan. Selain itu, dibutuhkan konsentrasi agar kelereng dapat masuk atau mendekati lubang. Permainan ini mengajarkan anak untuk dapat mengendalikan diri agar tidak mudah terpancing emosi ketika tidak dapat mengenai kelereng lawan. Karya kelima berjudul Bentengan. Permainan ini memiliki banyak varian nama, di antaranya beteng,
bentengan, baren, kokotere, asinan, dan sebagainya. Permainan ini dimainkan oleh banyak anak dengan dua kubu sebagai benteng masing-masing. Dalam hal ini, pemain harus berusaha mengatur strategi untuk menjaga benteng masing-masing agar tidak direbut oleh lawannya. Kerjasama antar anggota tim untuk saling melindungi diri dari lawan sangat diperlukan. Ketika ada teman dalam tim yang menjadi sandera lawan, kita harus mampu membebaskannya. Karya keenam berjudul Tekongan. Banyak sebutan nama dalam permainan ini, di antaranya singit-singitan, petak umpet, tekongan, jelungan, dan sebagainya. Permainan ini diawali dengan mencari satu anak yang akan menjadi penjaga tempat dan ia akan berhitung biasanya dari 1 hingga 10. Lalu, teman yang lain akan berlari dan bersembunyi. Dari permainan ini, kita belajar bagaimana cara mengatur strategi agar dapat bersembunyi dari penjaga dan mampu berlari dengan cepat untuk memegang tempat yang dijaga oleh penjaga dan berkata, "Tekong!" Dari sini, saya berharap untuk semua pengamat dan pecinta seni, baik yang pernah maupun belum pernah memainkan permainan tradisional, hendaknya kita memahami makna di balik permainan tradisional tersebut. Mari kita jaga dan lestarikan permainan tradisional sebagai budaya lokal, sehingga ke depan menjadi ciri khas sebuah budaya bangsa Indonesia. Demikian 6 karya lukisan yang dapat saya persembahkan. Terima kasih untuk kedua dosen pembimbing, yakni Bapak Triyono Widodo dan Ibu Feni Rohbin, teman-teman PSRU Universitas Negeri Malang Angkatan 2016, serta keluarga besar yang telah membantu mendukung terselenggaranya pameran ini.